Kenapa itu Ustaz Irfan? Kenapa dong? Us bantu dulu us itu us. Kenapa? Sakit gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi di malam ini di suasana dingin. Kali ini kita akan membantu salah satu saudara kita yang ada di daerah mungkin di luar Jawa Barat ya, intinya begitu. Pada intinya di luar Jawa Barat. Beliau ingin mencoba mencari tahu kenapa bisa ada masalah dalam keluarganya dan sampai mengakibatkan ada yang meninggal 2. Nah, ada yang mau datang, padahal belum saya panggil, udah ada yang datang di situ. Ada yang sampai meninggal 2 orang keluarganya. Jadi mau nggak mau kita bantu ya. Di sini Irfan, Ustadz, saya bersama Ustadz Irfan dari Garut. Dan biasa Mas Miko sini kok, nanti bantuin ya. Iya, nah nanti bantuin, jadi masih tetap kita ditemani Mas Miko dan Ustadz Irfan dari Garut. Kebetulan Ustadz masih ada waktu selama bulan Ramadan ini, udah berapa hari masih di sini, masih betah ya Ustadz? Masih betah. Nanti dibantu ya, kita bantu saudara kita. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya, keluarga yang sudah tidak ada mungkin itu kehendak Allah ya, karena manusia hanya bisa berusaha. Nah, jadi sekarang pun ada yang sakit-sakitan lagi keluarganya. Jadi beliau minta bantuan, kita coba cari tahu ya, kita coba kuak cari tahu apa akar permasalahannya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu ya? Dan sakitnya tuh mendadak berarti ya. Sakitnya mendadak itu berarti intinya yang disebut sakit mendadak itu adalah sakit yang tidak ada penyebab. Tidak puguh asal usulnya. Tiba-tiba sakit lalu begitu gitu ya. Orang lagi sehat, pulang dari kantor, setelah pulang dari kantor nggak ada meninggal. Itu 2 kali terjadi berturut-turut di dalam keluarganya. Nah, beliau kebetulan di luar Jawa Barat, jadi agak jauh ya jaraknya. Ya udah, siap-siap Mas Miko sama Ustadz Irfan duluan ya. Cokarul ikut sama ini, kita siap-siap. Mediator di sana sedang meditasi. Nah, kita harus bantu selama kita mampu. Hasil gimana nanti? Kalau hasil kenapa itu Ustaz Irfan? Kenapa dong? Us bantu dulu us itu us. Kenapa? sakit gue. Kenapa? Ada Ustaz? serangan dari yang dadak. Kemana? Ke ini, ke dada? Iya. Ada yang datang langsung nyerang tadi. Oh, ke sana. Kita baru mulai, udah tegang ya. Coba kita sebelum mediatoran, kita teliti dulu, kita cari tahu dulu. Coba Ustadz meditasi dulu. Yang nyerang tadi siapa kok? Cari tahu berdua. Kita baru mau mulai, sudah disambut.
Siapa ini? Siapa ini? Kamu yang menyerang tadi ya? Udah, jangan dipegang. Awas. Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Siapa? Tadi yang menyerang saya ya? Ya. Yang menyerang saya. Coba gimana, Pak? Bentar. Batu. Dia bawa batu. Ambil kok. Udah, biarin. Udah, biar nggak ngambil lagi batu. Kamu siapa? Kamu tadi yang nyerang Ustadz Irfan? Kenapa nyerang dia? Ada apa? Dan kamu kenapa ada di keluarga itu? Kerja. Jadi kamu lagi apa? Kerja. Kerja? Siapa yang nyuruh kamu kerja? Memang nggak ada pekerjaan lain? Sudah kerjaanmu? Ya. Memang nggak ada pekerjaan lain? Kenapa harus bekerja menyakiti manusia? Aku sudah ditugaskan Untuk apa? itu semua. Jadi jangan bilang tidak ada pekerjaan, karena itu sudah menjadi kerjaanku. Bukan hanya kali ini saja. Bukan hanya kali ini saja. Sudah sering aku melakukan hal yang seperti Oh, jadi kamu udah sering. bangsa kalian. Kenapa sering melakukan itu? Aku ditugaskan. Aku juga membenci bangsa kalian. Kenapa harus membenci bangsa saya? Aku tidak suka dengan kedudukan kalian. Kedudukan apa? Kita kedudukannya memang seperti apa? Bangsa manusia diberi kelebihan, akan tetapi bangsa kami tidak. Aku membenci itu semua. Kok dekat aja sini kok? HP-nya bawa sini. Jadi dekat aja. Jadi saya sambil merekam. Jadi seperti ini. Dia nggak bisa ngedit kalau kamu aja kan. Dari sini. Terus apa tujuan kamu apa? Tujuanku menyelesaikan tugas ini dengan secepat mungkin sampai semuanya habis berantakan. Memang salah apa keluarga itu? Denganmu apa Aku tidak urusannya? peduli dengan kesalahan mereka. Kok tidak peduli? Kamu bekerja mungkin ada alasan. Masa bekerja tanpa alasan? Itu semua sudah diberi Diberi apa? perintah Oleh? Siapa yang berperintah itu? yang menyuruhku menjaga tempatku. Dan dia juga disuruh oleh manusia yang ada di dekatnya. Di dekat manusia itu yang saat ini sedang aku kerjakan. Dia sekarang merasakan, bukan hanya sekarang, tapi sudah lama, sakit hatinya. Sakit hatinya urusan apa? Dia seorang perempuan. Terus? Seorang perempuan. Dia tidak menerima
Tidak menerima. Tidak mau menerima kasih sayang dari perempuan itu. Akhirnya perempuan itu merasa kecewa dan sakit hati. Karena itulah dia benci pada itu dan ingin menghancurkan semua keluarganya. Ya namanya. Kamu kenapa harus bawa banyak pasukan ke sini? Kamu tidak tahu. Hmm? Karena aku membawa pasukan banyak. Ada yang menghalangiku. Dan dia bukan hanya meminta bantuan kepadamu saja, akan tetapi lebih banyak lagi yang dia minta bantuannya selain kamu. Selain saya. Karena itulah aku juga membawa pasukanku sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi kamu sudah niat mau berperang? Ya. Ya udah, panggil pasukanmu. Kalau mau berperang, lawan Ustadz Irfan, jangan lawan saya. Seperti biasa, saya mengeles. Datang semua. Semuanya sudah datang. Sekarang mau lakukan dari mana dulu? Kamu kalahkan dia. Baiklah, dengan senang hati aku. Kok bantu dulu. Udah. Udah biarin. Dari sana, Pak. Keluarin aja, Ustaz. Saya bantu melawan yang lain. Jangan dikeluarin, nggak bakal bisa. Belum waktunya, nggak bakal bisa. Semua kemampuan. Ayo. Coba ditembak, Pak. Ditembak nggak apa-apa. Deket, tempelin tangannya. Bapak kan pemberani banget. Mas banget. Ayo. Jadi mau kamu apa? Belum mau pulang. Kamu belum mau meninggalkan keluarga itu? Tidak, Kenapa? belum beres kerjaanku. Terus sampai kapan? Beres menurut kamu itu seperti apa? Sampai tinggal dia sendiri. Lenyap semua keluarganya. Lenyap semua keluarganya. Ya,
Berarti kamu salah satu jin panumpuran yang melenyapkan semua keluarga. Bahkan supaya dia merasakan rasa sakit kehilangan manusia yang dia sayangi satu persatu. Kamu dikasih imbalan apa? Kenapa sampai mau melakukan kekejian seperti Dengan itu? senang hati aku tidak mau imbalan karena aku benci terhadap bangsa kalian, bangsa manusia. Itulah aku dengan suka hati melakukan ini semua karena tujuanku menghancurkan manusia perlahan namun pasti. Gitu. Jadi Sekarang sebelum aku tanya, apa? tujuanmu apa? Tujuan saya menghentikan kamu. Semua kerjaanku. Tujuan saya menghentikan kamu, menghentikan kekejaman kamu kepada manusia. Kamu tidak mempunyai ikatan saudara atau apa dengan dia, tapi kenapa kamu ikut campur? Selama itu manusia itu saudara saya. Bohong, aku sudah tahu tipu daya Meskipun bangsa manusia. bukan saudara kandung, bukan saudara satu darah, tapi saudara satu negara, satu bangsa, saudara satu bangsa, saudara satu agama, saudara satu bangsa. Itu ada di kehidupan manusia. Aku tidak mempercayai itu semua karena aku lihat manusia mau satu bangsa, satu keluarga, mereka saling menyakiti. Kamu berbohong padaku. Betul juga kamu. Sesama Jangankan manusia ya. satu bangsa, bahkan dari anak keturunan yang sama, mereka saling menyakiti. Betul, kamu betul. Itu manusia saudaramu berarti. Itu adalah manusia saudaramu, bukan saudara saya. Kalau yang ini saudara saya nggak seperti itu. Tapi aku tidak mempunyai saudara dari bangsa manusia. Nah, itu yang tadi kamu sebutkan itu saudara kamu. Silahkan kamu ambil. Saudara, tapi itu anak didikanku. Nah, itu anak didikmu, bawa aja. Jadi itu anak didikmu kan? Jadi boleh itu buat kamu. Aku tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau. Untukku, aku tidak mau. Karena bagiku manusia itu hanya sebagai alat untuk mencapai semua tujuanku. Iya. Jadi kamu banyak pasukan ya? Dari mana kamu bisa mendapatkan banyak pasukan itu? Tidak perlu tahu. Yang pasti aku mendapatkan semua pasukan ini dengan susah payah. Iya, tapi bagus pasukanmu disuruh menyerang ke sini mau aja. Bagus berarti. Setia pasukan kamu. Disuruh nyerang ke sini pun masih mau mereka. Jangankan untukmu. Terus mereka dikasih apa sama kamu? Tidak. Sampai nyerang tadi Ustadz Irfan diserang. Aku tidak mengasih apa-apa. Terus nanti hanya aku memberi. Nanti ke saya nyerang juga ke sini ke tempat ini. Semuanya akan kukerahkan jika kamu berani-beraninya ikut campur urusanku. Iya begitu. Galak banget. Bukan hanya pasukanku yang kamu lihat saat ini, bahkan aku akan memanggil semua pasukan dari teman-temanku. Oh, mau dipanggil? Ya. Mau menyakiti murid saya juga? Gitu. Semua yang ikut campur urusan ya, ini. semua santri saya, murid saya semuanya sudah siap, sudah ikhlas. Bawa semua. Semuanya sudah siap sedikit melawan kamu, sudah ikhlas ridho. Semua santri saya, semua murid saya siap melawan pengikut kamu. Aku tidak takut. Ya, kita juga nggak takut. Kita juga nggak takut. Jadi udah beberapa kali dia nyuruh pengikutnya untuk menyerang kita. Tadi Ustadz Irfan diserang. Belum mulai sudah diserang Ustadz Irfan. Jadi dia sudah menyerang beberapa kali. Padahal belum mulai. Sendiri yang menyuruhku membawa semua pasukanku. Sekarang aku sudah memenuhi keinginanmu. Keinginan apa? Keinginan saya kan kamu meninggalkan keluarga itu. Kamu yang mengundang semua pasukanku. Jadi jangan salahkan aku
jika salah satu dari kalian akan mati. Ya sebentar lagi kamu saya penjarakan, nggak bisa pulang. Tidak semudah Tinggal nunggu yang waktu. kau ucapkan itu. Wahai manusia rendah. Kamu bisa datang ke sini, nggak bisa keluar dari sini. Siapa bilang aku dengan suka hati sesukanya keluar masuk, tidak ada yang pernah menangkapku. Ya sudah kalau kamu mau melawan. Jadi biar dilawan. Semuanya setan, bantu aku. Oh dia minta bantuan. Jadi memang kasar ya, pengennya perang terus. Pengennya perang terus. Panggil semua pasukan kamu, panggil semua. Jadi dia lagi memusatkan kekuatan, dia lagi manggil pasukan-pasukannya. Nah, ada suara kan di sini kan? Guruk-guruk itu pada turun dari sini. Kalau di sini terdengar suara guruk-guruk, kekuatannya berlipat. Awas kamu kena langsung mental kok ini. Kekuatannya naik kok. Wis. Ada lagi. Turun lagi. Kekuatannya mungkin berlipat lagi. Tuh, nggak mempan kan? Berlipat ini kok. Hati-hati kamu. Ini jadi kekuatannya langsung meningkat double, 2 kali lipat. Sepertinya ada yang membantu dia di belakang. Tadi ada suara dari sini, langsung dia meningkat dan tidak bereaksi sedikit pun akhirnya. Tidak ada reaksi ke tubuhnya, padahal udah diserang berapa kali. Nggak ada reaksi. Tuh. Nggak ada reaksi. Benar-benar nggak bereaksi. Aku tidak akan pernah mundur. Dia belum melawan dari tadi. Yang melawan Niko terus. Kuat banget. Dia belum melawan sama sekali dari tadi. Tapi Niko terus yang melawan. Kita lihat ketika dia melawan seperti apa. Jangan ke sana, agak ekstrim. Hanya segini saja kekuatanmu. Wahai manusia bodoh. Aku tidak sudi kekuatanmu tak sebanding denganku. Siapa lagi yang kau ingin? Kamu kalahkan dulu dia. Kamu belum kalahkan dia. Jadi belum nempel dia. Ini udah lawan 2 ya. 1, 2, 3. Udah lawan 3 ini.
sisi kamu. Tunggu saja. Masih cuek ya. Besok kau akan celaka. Rasakan sendiri. Kamu jangan mengancam. Tidak ada yang bisa diancam di sini. Kamu menyuruhku untuk melawan. Kamu besok masih bebas. Besok kau rasakan semua kekuatan yang telah aku tanamkan. Kamu merasa besok masih bebas? Aku tidak peduli dengan kebebasanku. Aku tidak menanamkan sebuah kekuatan di dalam dirinya. Oh gitu. Besok rasakan sendiri. Merasakan apa? Apa yang harus dirasakan? Apa yang harus dirasakan memang? Biarkan manusia itu sendiri yang berbicara. Besok akan terasa seperti apa. Ya sudah. Kekuatanmu hanya segini di tangan. Jadi kita taklukkan aja, Ustaz. Kamu semua. Ustaz lawan, saya yang megang HP. Tapi aku tidak perlu lagi melawanmu. Rasakan saja besok. Saya lawan sekarang. Silakan. Aku tidak pernah takut sedikit pun. Bareng berdua. Angkat telapak tanganku jika kau mampu. Keluarkan semua. Bukan hanya kamu, kamu juga. Siap, 1, 2, Siap. sabar. Keluarkan semua kekuatanku. Jika tanganku terangkat oleh kekuatan kalian, aku akan pergi meninggalkan mereka. 1. Santai sekali. Ditarik aja, dipegang. Bareng-bareng dipegang, ditarik. Dipegang pusatnya aja. Dipegang pusatnya aja. Ayo, terus. Pegang pusatnya. Siap. Dia itu mengambil titik lemahku. Terus dibantu Irfan. Terus. Totalin. Terus totalin. Dikit lagi. Dah. Dah. Kunci. Kunci. Sampai ngos-ngosan nih. Dudukin, Irfan, dudukin. Belum ternyata. Tadi udah dikunci belum? Belum kekunci ya? Mas, udah kunci, Mas. Belum kekunci.
Langsung. Terus, totok. Dah, totok. Terus. Awas, pegang. Dah, selesai. Ditotok. Dudukin. Dudukin air, Pan, dudukin. Nggak ada air ya? Pak, ambilin air minum, Pak. Maaf ya, Pak. Selesai, alhamdulillah. Sok diberesin dulu, terkasih air minum. Udah ada. Alhamdulillah. Belum badang. Selesai juga. Jadi fenomena seperti ini sudah sering terjadi sebetulnya. Banyak hal penyebabnya. Salah satunya bisa dari usaha, bisa dari perjodohan, bisa dari macam-macam persahabatan. Penyebab orang iri, dengki, itu banyak penyebab, banyak faktor. Maka dari itu, kita harus sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan itu seperti apa? Kita jangan terlalu menganggap hal-hal seperti sekecil apapun itu sederhana ya. Karena dari hal kecil itu bisa menjadi besar. Dari hal kecil itu bisa menjadi besar. Dari hal yang tidak disengaja terkadang bisa membuat hal besar. Hal yang tanpa kita sadari terkadang itu hal besar sekali. Nah, makanya kita jangan pernah menganggap hal-hal apapun itu sangat sederhana atau sangat sepele. Karena dari hal sepele awalnya itu bisa menjadi besar. Apalagi permasalahan dengan teman, dengan rekan kita, itu bisa menjadi pemicu, ya. Itu bisa jadi pemicu. Nah, jadi ambil hikmahnya dari kejadian ini, kita bisa menjaga diri dari sikap kita, dari ucapan kita. Karena ilmu-ilmu seperti ini biasa disebut ilmu sihir atau santet. Itu terjadi secara alamiah, jadi tidak akan terdeteksi, sulit untuk dibedakan. Sulit untuk dibedakan karena memang sifatnya sunatullah. Sifat sunatullah itu seperti apa? Sifat sunatullah itu mengalir seperti kehidupan manusia. Ada rasa sakit, berpenyakit. Nah, jadi sunatullah namanya. Seperti syariat. Jadi ada sakitnya, terasa sakitnya. Nah, di zaman sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, di zaman beliau, itu sering sekali ada terjadi serangan-serangan ilmu sihir. Dan sering baginda Nabi pun pernah beberapa kali meruqyah orang yang diganggu oleh jin. Nah, terus jin itu ada nggak sampai detik ini? Ada. Karena Allah menciptakan jin itu bukan sehari dua hari, dan Allah menciptakan jin itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja. Jadi jin itu diadakan itu sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti.
Sampai nanti hari kiamat, jin itu diadakan oleh Allah. Dan bosnya tentunya. Bosnya siapa? Iblis. Ya. Bosnya akan selalu lebih ada. Iblis itu sendiri. Nah, nggak apa-apa itu pasukannya. Jadi pasukannya nyerang lagi. Pasukannya nyerang, mencari karena dia di penjara di sini. Dia nggak bisa keluar. Jadi dia udah nggak bisa keluar, saya tahan di sini. Ternyata pasukannya nyerang kembali. Seperti apa? Yang kita coba cara tanya ya. Tadi apa yang terlihat, Mas? Tadi masih ada yang datang lagi. Ada yang Terlihatnya kayak apa? terlihatnya seperti pasukan bawa pasukan. Mic-nya Kayak mau nyerang. Masih Oh, ada gitu. yang tersisa. Ya, dah gitu aja. Dari suara dulu tadi datang, Ah. langsung cahaya ceret langsung ke sini. Oh gitu. Mau nyerang ke saya langsung tas. Cahaya kayak apa, warna apa? Saya seperti apa? Merah Merah. agak kekuningan. Ya udah. Jadi iya, mereka tuh mencari ini, mencari tuannya. Jadi mereka kehilangan tuannya, mereka cari. Nah, yang dikhawatirkan pasukannya ini pun nanti membentuk lagi suatu perkumpulan. Lalu yang dikhawatirkan mereka nanti membuat lagi pelayanan seperti itu. Karena itu pelayanan. Jadi mereka melayani manusia-manusia yang memang tidak baik ya. Gitu. Mereka Nah, ada lagi yang nyerang tuh. Jadi memang mereka tuh melayani manusia-manusia yang kotor hatinya. Kalau kata orang Sunda, sirik pidik kaniaya gitu ya. Jadi dia iri kepada orang lain, dengan keberhasilan orang lain, dengan kebahagiaan orang lain. Nah, hati-hati dengan penyakit seperti itu. Banyak sekali penyakit seperti itu di antara kita. Jadi segera buang sifat-sifat seperti itu. Merasa lebih unggul sendiri, merasa paling bisa sendiri, merasa paling paham sendiri, merasa orang lain tuh nggak ada yang bisa selain dia. Itu adalah sifat-sifat syaiton. Merasa paling mulia sendiri, yang lain tidak mulia, yang mulia hanya diri sendiri. Lah, itu sifat syaiton namanya. Kenapa? Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Kita harus ingat, di bulan suci Ramadan seperti ini banyak orang yang salah paham, salah memaknai bulan Ramadan seperti ini. Contoh, salah satu contoh kecil. Ketika bulan Ramadan seperti ini, sibuk dengan pencitraan. Siapa yang mencari pencitraan? Banyak orang yang mencari pencitraan di bulan Ramadan. Seperti apa contohnya? Dia tidak memahami Islam dengan baik. Dia tidak memahami sifat keislaman itu seperti apa, dan kenapa diadakan bulan Ramadan oleh baginda Nabi. Bulan Ramadan itu untuk apa? Bukan hanya menahan lapar. Kalau hanya menahan lapar, semua orang pun bisa. Bukan itu tujuannya, bukan hanya itu ya. Selain menahan lapar, bukan hanya itu tujuan bulan puasa itu. Tujuan kita berpuasa itu bukan hanya satu tujuan, banyak hal. Melatih kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan perut kosong kita sedikit lemas. Dengan lemas itu kita bisa lebih konsentrasi dan kita bisa merasakan betapa lemahnya manusia ketika tidak ada hal yang bisa dimakan. Bayangkan jika Allah menarik rezeki, maka kita bisa berbuat apa? Renungi di bulan suci ini, merenung. Bukan hanya nahan lapar, banyak hal yang harus kita cari. Bukan di bulan Ramadan ini mencari sensasi, mencari pencitraan. Itu nggak tepat. Belajar dan jalankan agama dengan baik. Pencitraan seperti apa? Pencitraan, warung remang-remang tutup. Ini bulan puasa, kalian tutup warung. Nah, itu namanya ingin dihormati. Kalau ingin dihormati, untuk apa kalian belajar puasa? Kalau ingin dimuliakan. Jadi belajarlah menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Itulah maknanya puasa. Dan belajar menahan. Kalau semua orang ikut puasa, lalu apa makna puasanya? Ayo jawab.
Apa makna puasanya kalau semua orang ikut puasa? Kalau semua orang itu muslim, kalau semua itu menjalankan puasa, apa maknanya? Apa yang kalian cari? Arti puasa itu kalian menahan nafsu, menahan amarah. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, maka itulah ujian buat kalian. Mampu tidak kalian menghadapi hal-hal seperti itu? Itulah makna puasa. Allah itu mengadakan orang-orang yang tidak puasa. Dan kita berpuasa. Itulah tujuannya. Nah kalau semua orang puasa semua, ujianmu apa? Mangan turu. Ya wis, keder bablas. Jadi harus dipahami makna puasa itu apa. Pahami dulu agama dengan baik. Jangan cari sensasi segala tek-tek bengek. Orang udah tahu orang itu agamanya beda, nggak puasa, dimarahin. Udah tahu orang itu punya penyakit, lalu makan, dimarahin. Nih, dalam berbangsa, salah satu contoh dalam berbangsa, itu banyak agama. 1. 2, dan harus memahami makna Ramadan, makna puasa ini untuk apa tujuannya. Melatih hati. Bisa tidak kita menahan nafsu? Ada orang makan. Kalau kamu melihat orang makan, kerlak-kerlak berarti imanmu nggak beres. Nggak beres imanmu. Jadi latihlah diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Karena tujuannya puasa itu buat menguatkan kita, untuk menaikkan keimanan kita. Bukan kita ingin dimuliakan, ingin dibantu, itu namanya ingin mudah namanya. Lalu tujuan Allah, tujuan baginda Nabi mengadakan Ramadan untuk mensucikan diri manusia. Lalu gimana bisa suci kalau kamu sendiri maunya yang praktis? Oh ini bulan Ramadan, oh tutup. Lalu ujianmu apa mas? Mbak, ujianmu apa di dunia ini? Jadi nggak mau ada ujian sedikit pun? Ah, bablas hidupmu kalau nggak mau ada ujian. Jadi harus ada ujian. Mereka yang tidak berpuasa kita hormati. Lalu apa? Mereka berarti menjadi ujian buat kita. Bisa tidak kita menahan nafsu? Tidak ikut-ikutan makan, tidak ikut-ikutan minum. Itulah tujuannya. Pernah ada cerita baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah mengurung semua jin, setan. Dikurung oleh baginda Nabi, iblis. Apa yang terjadi? Ada nggak yang tahu sejarah itu? Akhirnya baginda Nabi Sulaiman kesepian. Karena semua iblis dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman kesepian. Pergi ke pasar kosong nggak ada orang. Pergi ke tempat-tempat umum nggak ada orang. Kemana itu orang semuanya? Mereka semua berzikir, beribadah kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman akhirnya, ya Allah kenapa bisa begini? Lah itu kan keinginanmu semuanya dipenjarakan. Itulah hasilnya kalau kamu penjarakan semuanya. Paham? Lah, bulan Ramadan ini bukan untuk cari sensasi. Bulan Ramadan ini bukan untuk pansos. Bulan Ramadan ini untuk ibadah, meningkatkan kualitas keimanan kita. Orang lain tidak puasa, cuek aja. Sanggup nggak kamu berdampingan dengan orang makan? Kalau nggak sanggup, yang salah bukan yang makan, tapi dirimu yang lemah keimanannya. Yang lemahnya berarti kita, bukan orang yang makan di samping kita. Kalau kita kuat keimanan, ada yang makan, ada yang minum, cuek saja. Berarti kamu berkualitas. Perjuanganmu di mana kalau orang harus menghormati kita terus? Bulan Ramadan ini kita harus bisa mendidik diri sendiri. Sabar, ikhlas, nerimo, legowo, pasrah, rasakan kepahitan, rasakan saat kita kelaparan. Itu tujuan bulan Ramadan ini. Jangan ribut-ribut di saat bulan Ramadan ya. Jadi Allah mengadakan jin, Allah membuat setan, Allah membuat iblis. Itu untuk apa? Fungsinya untuk menguji orang-orang yang mencari Allah. Nah,
Nanti kayak kisah Nabi Sulaiman, semua jin, setan, iblis dipenjarakan, akhirnya kesepian. Adem puasa kalau tidak ada tantangan. Ini puasa habis makan tidur, bangun maghrib. Aduh mas, kalau tidur sesiang-siang porot, bangun maghrib. Lalu kalian pikir puasa itu hanya nahan lapar? Bukan. Kalian sholat, punya uang, jalan-jalan bersedekah, siapa tahu ada tetangga yang kekurangan makan. Kalian jalan-jalan ke sawah, siapa tahu ada binatang yang harus dibantu dan lain-lain. Saat kamu bekerja di bulan Ramadan, maka ibadahnya berlipat ganda pekerjaanmu. Kamu mencangkul 2 cangkul, dapat tambahan pahala banyak kamu. Bisa puluhan cangkul yang kita dapatkan. Jadi bekerja di saat bulan Ramadan, kalau terlalu lelah itu makruh, karena membuat kita cepat capek. Bekerja secukupnya, semampunya. Karena itu menjadikan tantangan dan ujian. Nah, kecuali ada yang merokok. Kalau rokok kan masuk itu makruh juga ya. Jadi hindari. Kalau makan minum kan, kalau nggak dimakan ya nggak batal. Kalau kamu ngelihat orang makan kelaparan, ya itu dirimu yang tidak beres, bukan diri mereka. Justru itulah kesempatan kita menguji diri. Kamu nggak puasa? Enggak, oh ya udah lanjut aja, cuek aja, santai aja. Saya lagi puasa, kamu nggak puasa nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, kalau kamu masih bisa berdampingan dengan orang yang makan minum di sampingmu, maka kamu hebat, kualitas keimanannya bagus. Kamu, saya puasa, hormati saya. Mas, terus apa tujuanmu berpuasa? Kamu malah tinggi hati, kamu malah sombong, kamu malah arogan, kamu malah angkuh di hadapan Allah di bulan Ramadan. Justru tujuan Ramadan itu menguji kesabaran kita, ikhlas, lillahi ta'ala, ridho. Menghormati orang lain, itu salah satunya. Oh mas nggak puasa? Ya kalau saya kebetulan lagi puasa. Ya sudah. Nah itu cara melatih keimanan. Sudah, untuk di malam ini kita sudahi dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar semua puasanya, sehat semua. Kecuali yang sakit, kalau yang sakit ada maklumat, yang penting segera sembuh, nanti bisa dikodok ya. Sehat semuanya, bisa lancar puasanya di bulan Ramadan ini dan berkah barokah. Dan sampai hari kemenangan Idul Fitri nanti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan riwayat dimanapun berada.